Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 dan di tugas akhir ini kita akan mempresentasikan kasus sistem informasi perpustakaan. Next. Oke, baik, di kelompok 2 ini ada saya sendiri, Irsad Fauzi, dengan NIM 341121032. Yang kedua ada Dimas Singgi dengan NIM 341120139. Ketiga ada Bella Aprilia dengan NIM 34112011138. Dan yang keempat ada Rahman Raisya dengan NIM 34112011135. Untuk yang pertama, bagian SRS atau System Requirement Specification akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk SRS atau System Requirement Specification, untuk bab satunya terdapat Introduction, yaitu ada purpose. Tujuan dibuatnya dokumen Software Requirement Specification RS ini memberikan gambaran spesifik terhadap desain interface perangkat lunak dalam mewujudkan sebuah sistem perangkat lunak, yaitu perpustakaan. Dalam hal merancang perangkat lunak, desain merupakan bagian terpenting karena fungsinya yang berhadapan langsung dengan pengguna, sehingga rumitnya struktur pembangun sistem akan tertutupi dengan tampilan yang sangat sederhana dan mudah dimengerti, sehingga pengguna dapat memakainya dengan mudah. Yang kedua, itu dengan adanya dokumen Software Requirement Specification SRS ini dibuat kepada developer, user, tester, dan dokumen writer. Selanjutnya yaitu project scope. Semua hal yang tercantum di dalam dokumen ini merupakan bagian dari ruang lingkup kebutuhan aplikasi perpustakaan. Aplikasi ini mengelola data perpustakaan mulai dari anggota, user, dan kepala perpustakaan. Selanjutnya yaitu reference dari dokumen ini. Untuk bab 2-nya yaitu overall description, yaitu terdapat organisasi. Berikut adalah struktur organisasi yang terdapat di aplikasi perpustakaan. Sesuai dengan adanya berbagai macam kegiatan keperpustakaan, maka susunan atau struktur organisasi dengan aktivitas yang dilakukan sebagai berikut. Pimpinan perpustakaan atau kepala perpustakaan adalah posisi yang memimpin keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di perpustakaan. Layanan teknis pengadaan adalah unit pengadaan bahan koleksi berupa buku, penerbit berkala, penerbitan pemerintah, peta, surat kabar, laporan penelitian, dan lain-lain. Layanan teknis pengolahan adalah unit pengolahan dan pemrosesan bahan koleksi agar siap digunakan atau siap dilayani kepada para pengguna. Pelayanan sirkulasi adalah bagian yang mengatur segala aktivitas peminjaman dan pembelian buku dan lain-lain. Unit pelayanan administrasi adalah bagian yang mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan keuangan atau administrasi perpustakaan. Selanjutnya yaitu produk perspektif. Perangkat lunak yang dibuat ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu petugas perpustakaan dan pengunjung dalam melakukan kegiatan di lingkungan perpustakaan. Perangkat lunak ini juga bersifat user-friendly sehingga petugas dapat menggunakannya dengan mudah. Kegiatan-kegiatan yang dapat ditangani oleh perangkat lunak ini ada antara lain pendataan anggota perpustakaan, pendataan pengunjung perpustakaan, pendataan buku yang ada di perpustakaan, sirkulasi buku, dan pembuatan laporan untuk pihak eksekutif. Kegunaan dari perangkat lunak ini nantinya adalah dapat membantu petugas dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Kegiatan tersebut meliputi pendataan anggota, pengelolaan buku pengunjung, pengelolaan data buku, katalog buku, pengelolaan data sirkulasi buku, peminjaman, dan pengembalian buku, serta mempermudah pencarian buku. Keberadaan perangkat lunak ini membuat petugas dapat melaksanakan kegiatan operasional perpustakaan secara efisien serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Selain bagi petugas perpustakaan, kegunaan perangkat lunak juga dapat dirasakan oleh pengguna layanan perpustakaan. Dengan adanya perangkat lunak ini, mereka bisa mendapatkan data-data buku secara lebih mudah dan akurat. Selanjutnya itu user classes and characteristic. Dalam sistem informasi ini, user yang terlibat
adalah sebagai berikut. Petugas perpustakaan bertugas menangani kegiatan yang berlangsung di lingkungan perpustakaan dan memiliki hak akses untuk mengakses form-form yang berhubungan dengan kegiatan yang ditangani. Pengunjung atau anggota bertugas untuk mengisi data, untuk mendaftarkan diri menjadi anggota dan memiliki hak akses untuk mengakses form mengenai yang akan dibacanya. Pimpinan perpustakaan bertugas untuk memeriksa laporan kegiatan di perpustakaan dan memiliki hak akses untuk mengakses laporan kegiatan. Selanjutnya yaitu ada operating environment, kebutuhan hardware dan sistem informasi perpustakaan dengan minimum spesifikasi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu design and implementation constraint. Adapun batasan yang terdapat pada aplikasi sistem adalah sebagai berikut. Pengembangan perangkat lunak tidak akan merubah file-file ataupun database yang ada pada saat ini tanpa adanya izin dari pimpinan perpustakaan. Pengembangan perangkat lunak ini akan otomatisasi pengelolaan data yang ada di perpustakaan yang meliputi data anggota, data pengunjung, data sirkulasi buku, dan laporan untuk pimpinan perpustakaan. Waktu pengembangan perangkat lunak yang singkat membuat adanya kemungkinan perangkat lunak hanya dijalankan di Windows. Selanjutnya yaitu asumsi dan ketergantungan yang digunakan dalam proyek ini adalah informasi tentang buku hanya dapat diubah oleh petugas perpustakaan. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk operasional program telah disediakan oleh pihak perpustakaan. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu functional requirement. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya disediakan oleh perangkat lunak, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Terdapat kebutuhan fungsional dari aplikasi ini, diantaranya adalah sistem harus dapat mempermudah pengunjung maupun peminjam dalam proses pencarian buku. Sistem harus dapat mempermudah pengunjung maupun peminjam dalam proses peminjaman buku. Sistem harus dapat menyediakan informasi ketersediaan buku bagi pengunjung perpustakaan secara lebih detail, cepat, dan efektif. Sistem harus dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan peminjaman buku. Berikut adalah use case diagram dari dokumen ini. Selanjutnya yaitu bab 3 ya, ada functional requirement. Terdapat use case skenario. Pertama, ada pendaftaran, aktor utamanya peminjam atau user, nama use case-nya pendaftaran, tujuan use case untuk mendaftar sebagai anggota perpustakaan, kondisi awal, peminjam dapat ke kampus, kondisi akhirnya peminjam yang sudah mempunyai kartu anggota diperbolehkan meminjam buku perpustakaan. Alurnya, peminjam dapat ke perpustakaan, peminjam yang ingin meminjam buku harus memiliki kartu tanda anggota, peminjam yang ingin mendaftar harus mengisi formulir yang telah disediakan dan membawa kartu tanda peminjam, serta mengisi formulir dan persyaratan telah lengkap. Kemudian diserahkan kepada user, kemudian user membuat kartu tanda anggota dari data peminjam tersebut. Setelah kartu tanda anggota telah jadi, kemudian diserahkan kepada peminjam. Peminjam yang telah memiliki kartu tanda anggota diperbolehkan untuk meminjam buku. Alur pesimistiknya, formulir pendaftaran anggota peminjam habis, persyaratan peminjam menjadi anggota belum lengkap. Selanjutnya yaitu peminjaman. Faktor utamanya peminjam user. Nama use case-nya peminjaman, tujuannya kegiatan peminjam meminjam buku dari perpustakaan. Kondisi awalnya, peminjam memilih beberapa buku yang akan dipinjam. Kondisi akhirnya, setelah itu user menyerahkan buku yang telah dipinjam kepada peminjam dan menahan kartu tanda anggota sebagai bukti peminjaman. Alur optimistiknya, peminjam memilih beberapa buku yang akan dipinjam. Setelah memilih buku yang akan dipinjam, kemudian peminjam menyerahkannya buku serta kartu tanda anggota kepada user. User mencatat data buku yang akan dipinjam ke dalam buku peminjaman. User menulis tanggal pengembalian di selip tanggal pengembalian yang menempel di cover belakang buku. Setelah itu, user menyerahkan buku yang telah dipinjam kepada peminjaman dan menahan kartu tanda anggota sebagai bukti peminjaman. Alur pesimistiknya, buku yang dipinjam peminjam tidak ada. Peminjaman tidak mengembalikan buku ke perpustakaan.
Selanjutnya itu ada pengembalian, aktor utamanya peminjam dan user. Nama use case-nya pengembalian, tujuannya kegiatan anggota meminjam buku dari perpustakaan. Kondisi awalnya, anggota datang ke perpustakaan, kondisi akhirnya jika sudah lengkap, user mencatat dalam buku pengembalian dan mengembalikan kartu tanda anggota ke peminjam. Alurnya, peminjam datang ke perpustakaan, peminjam datang menemui user, peminjam mengembalikan buku sesuai tempo yang sudah ditentukan, user memeriksa kelengkapan buku dan waktu tanggal pengembalian. Jika terdapat kerusakan atau terlambat mengembalikan buku, maka peminjam akan dikenakan denda. Jika sudah lengkap, user mencatat dalam buku pengembalian dan mengembalikan kartu tanda anggota kepada peminjam. Untuk alur pesimistiknya, peminjam tidak datang ke perpustakaan sedang tutup karena ada rapat, buku yang dipinjam, peminjam hilang. Selanjutnya itu pelaporan. Aktor utamanya peminjam dan kepala perpustakaan. Nama use case-nya pelaporan, tujuannya untuk melaporkan data atau berkas-berkas kepada kepala perpustakaan. Kondisi awalnya setiap 1 bulan akan membuat laporan dari rekap data peminjaman, data pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Kondisi akhirnya, kepala perpustakaan mengarsip laporan tersebut. Untuk alur optimistiknya, setiap 1 bulan user akan membuat laporan dari rekap data peminjaman, data pengembalian, dan data anggota perpustakaan. Kemudian diserahkan kepada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan mengecek, kepala perpustakaan mengarsipkan laporan tersebut. Untuk alur pesimistiknya, kepala perpustakaan sedang tidak ada di kantor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bab 4 yaitu non-functional requirement. Di poin ke-1 ini, performa requirement, membutuhkan tempat penyimpanan yang akan terus bertambah setiap waktunya, kapasitas minimal 4 TB, aplikasi akan diakses selama 24 jam, respon program kurang dari 5 detik. Jika terjadi gagal saat input, maka program akan meminta ulang inputan tersebut. Safety requirement-nya, keamanan dalam penyimpanan sangat dibutuhkan dalam perpustakaan agar tidak adanya data yang korup atau tidak dapat dibuka. Data user akan aman, menggunakan user yang mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Untuk software quality attribute-nya, memudahkan penyimpanan untuk user, menampilkan informasi tentang buku, mempermudah petugas untuk melihat stok buku, dan juga mempercepat pencarian buku. Baik, di sini untuk bab 5-nya data requirement. Data requirement ini mendeskripsikan dengan rinci setiap data yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan pengguna seperti judul buku, pengarang buku, dan penerbit. Dengan adanya informasi tersebut, pengguna dapat mencari buku dengan mudah. Untuk poin yang pertama, input pada proses pendaftaran anggota. Di sini terdapat beberapa field seperti name, nama, jenis kelamin, alamat, dan telepon. Pada proses pendaftaran anggota, user diminta untuk memasukkan data dirinya berdasarkan form yang diberikan. Data tersebut terdiri dari yang telah saya sebutkan tadi. Next. Untuk inputan yang kedua, yaitu input pada proses pencarian data anggota. Field yang dicari itu untuk entry pencarian, tombol carinya untuk mencari data anggota. Pada proses pencarian data anggota, user menginputkan data yang ingin diproses dengan cara menginputkannya data berupa nama, NIM, jenis kelamin, alamat, atau telepon. Untuk inputan pada proses pengisian data buku, terdapat beberapa field seperti ID buku, jenis buku, judul, pengarang, penerbit, dan jumlah stok. Untuk pengisian data buku, user menginputkan data buku yang terdiri dari ID buku, atau yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya, maka dapat memanipulasi data buku yang telah tersimpan di database. Next. Inputan pada proses laporan persediaan buku, maka field yang dicari itu untuk mencari entry pencarian,
tombol carinya untuk mencari buku. Pada proses menampilkan laporan persediaan buku, user menginputkan informasi mengenai apa yang diketahui di dalam database. Kemudian data yang dicari akan muncul berdasarkan kriteria yang dicari, lalu diserahkan kepada kepala petugas. Lalu di sini ada input pada proses peminjaman buku. Terdapat beberapa field seperti NIM, nama, ID buku pertama. Jika buku yang dipinjam lebih dari satu, maka field selanjutnya seperti ID buku kedua dan ketiga. Lalu ada field tanggal pinjam dan tombol simpan. Pada proses peminjaman buku, user menginputkan NIM, nama, dan seperti itu. Selanjutnya, input pada proses laporan persediaan buku, field yang dicari untuk entry pencarian, tombol carinya untuk mencari buku. Pada proses menampilkan laporan persediaan buku, pada proses peminjaman buku, user menginputkan NIM, nama, ID buku yang akan dipinjam, maksimal 3 buku. Next. Selanjutnya ada input pada proses pengembalian buku yang terdiri dari field NIM, nama, ID buku 1, ID buku 2, dan ID buku 3. Lalu field tanggal kembalian dan tombol simpan. Pada proses peminjaman buku, user menginputkan yang seperti saya sebutkan tadi. Input pada proses peminjaman, field carinya untuk entry pencarian, terus tombol carinya untuk mencari laporan. Pada proses menampilkan laporan persediaan buku, user menginputkan informasi mengenai laporan yang ingin diketahui di dalam database, kemudian data yang dicari akan muncul sesuai dengan bulan atau tahun laporan. Input pada proses pengembalian, maka field yang dicari untuk entry pencarian, tombol cari untuk mencari laporan. Pada proses menampilkan laporan persediaan buku, user menginputkan informasi mengenai laporan yang ingin diketahui di dalam database, kemudian data yang dicari akan muncul sesuai dengan bulan atau laporan tahunan. Next. Dan untuk outputnya, pada proses pencarian data anggota, menghasilkan output berupa data anggota dari database anggota dalam bentuk tabel dengan menu edit dan delete yang tersedia sehingga tugas depan memanipulasi data tersebut, pengisian data buku. Menghasilkan output berupa data buku dari database yang dimanipulasi kembali seperti update dan delete. Output yang dihasilkan dari perangkat perpustakaan akan melaporkan apa judul dari buku, pengarang buku, dan penerbit buku. Proses menampilkan laporan persediaan buku, output yang dihasilkan itu berupa laporan ketersediaan buku secara harian, bulanan, ataupun tahunan. Untuk proses menangani peminjaman buku akan menghasilkan output berupa informasi buku apa saja yang dipinjam, waktu yang dipinjam, dan kapan anggota harus mengembalikan buku yang dipinjami. Untuk proses menangani pengembalian buku memiliki output yaitu informasi pengembalian buku yang terhubung dengan data peminjam, keluaran yang berupa denda apabila anggota mengembalikan buku yang dipinjam melebihi waktu yang telah ditentukan oleh perpustakaan, yaitu selama 7 hari dari waktu peminjaman atau 1 minggu. Lalu proses menampilkan laporan peminjaman dan pengembalian, menghasilkan output berupa laporan peminjaman dan laporan pengembalian buku sesuai dengan periode yang diinputkan. Next. Terakhir itu bab 6 atau interface requirement. Deskripsikan dengan step. Untuk poin yang pertama itu ada user interface. Di sini ada struktur halaman web dari sisi admin. Next. Selanjutnya ada struktur halaman web dari sisi petugas pelayanan. Next. Selanjutnya, struktur halaman web dari sisi petugas pengelolaan. Next. Selanjutnya ada struktur halaman web dari sisi anggota. Next. Selanjutnya ada struktur halaman web dari sisi non-anggota. Next.
Untuk bagian hardware interface, perangkat yang dibutuhkan untuk membantu kelengkapan pembangunan sistem yang sedang dirancang meliputi keyboard, merupakan salah satu alat untuk memproses menginputkan informasi yang dibutuhkan oleh sistem, baik berupa karakter, angka, maupun simbol-simbol yang dibutuhkan oleh sistem. Mouse membantu sistem untuk dapat mengenali inputan dari pengguna dengan melakukan klik, drag, dan lain-lain. Monitor untuk membantu pengguna untuk mengetahui dan menampilkan apa yang menjadi output dari sistem, serta menjadi perantara komunikasi antara sistem dengan pengguna. Komputer PC dengan spesifikasi yang memadai yang dapat digunakan oleh pengguna. Untuk software interface-nya, yaitu perangkat lunak penunjang yang dibutuhkan oleh sistem informasi adalah spesifikasi minimal perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pengoperasian sistem. Selanjutnya ada komunikasi interface, yaitu desain antarmuka untuk komunikasi dalam sistem yang dibangun menggunakan jaringan kabel LAN atau Local Area Network sebagai penghubung antara komputer server dengan komputer klien yang dihubungkan dengan media perantara kabel dengan konektor RC45 sehingga dapat dikenali antara satu komputer dengan komputer yang lain. Next. Selanjutnya ada SDD atau Sistem Desain Dokumen, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya mengenai SDD atau Sistem Desain Dokumen akan dijelaskan oleh saya. Nah, pertama yaitu pada bab 1 ini ada Introduction, kemudian ada Purpose. Tujuan dibuatnya dokumen software desain dokumen atau SDD ini untuk memberikan gambaran spesifik terhadap desain interface perangkat lunak yang merupakan pengaplikasian dari dokumen SRS dalam mewujudkan sebuah sistem perangkat lunak yaitu perpustakaan. Dalam hal merancang perangkat lunak, desain merupakan bagian terpenting juga karena fungsinya yang berhadapan langsung dengan pengguna sehingga rumitnya struktur pembangun sistem akan tertutupi dengan tampilan yang sangat sederhana dan ciamik sehingga pengguna dapat memakainya dengan mudah. Kemudian yang kedua ada scope. Semua hal yang tercantum di dalam dokumen ini merupakan bagian dari ruang lingkup kebutuhan desain aplikasi perpustakaan. Aplikasi ini mengelola data perpustakaan mulai dari anggota, user, daftar buku, pendaftaran, peminjaman, pengembalian, serta pelaporan. Kemudian yang ketiga ada overview. Dokumen desain perangkat lunak atau SDD ini digunakan untuk melihat gambaran desain dari aplikasi yang telah dirancang, meliputi fungsi-fungsi pada dokumen SRS. Fungsi-fungsi tersebut akan direalisasikan di sini dengan desain yang mudah untuk digunakan. Setelah dilihat dari dokumen SRS, ada 3 organisasi yang ada pada perancangan aplikasi perpustakaan, yaitu anggota, user, dan kepala perpustakaan. Kemudian ada yang keempat, yaitu ada referensinya. Kemudian pada bab 2 ini yaitu ada sistem overview. Perpustakaan adalah suatu tempat, gedung, atau ruang tertentu di mana di dalamnya terdapat beberapa jenis kumpulan bahan pustaka yang terdiri dari buku dan non-buku, tercetak dan terekam, yang diatur sedemikian rupa, terklasifikasi, tersusun rapi dengan menerapkan standar sistem pelayanan tertentu, terbuka atau tertutup, dan berstandar operasional yang telah ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk dapat ditelusuri secara langsung dengan perangkat media cetak maupun media elektronik dan ditemukan kembali dengan secara cepat dan tepat apabila diperlukan oleh pemakai perpustakaan sebagai sumber penelusuran informasi. Fungsi standar operasional prosedur atau SOP perpustakaan adalah membantu acuan pengetahuan pendidikan dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas cara belajar yang efektif, secara rasional, ilmiah, dan realistis. Di samping itu, pula semakin pusatnya perkembangan informasi dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber informasi sehingga perpustakaan dituntut untuk dapat menyajikan pemakai pelayanan semaksimal mungkin. Maka dari itu, kami memiliki fitur-fitur yang cukup untuk membantu dalam mengelola perpustakaan. Fitur-fitur itu meliputi yang pertama yaitu memeriksa daftar buku yang tersedia dan dipinjam, kemudian menyunting judul buku, genre, serta harga yang bisa dilihat oleh anggota. Kemudian yang ketiga, detail data transaksi
aplikasi, kemudian yang keempat catatan transaksi peminjaman, kemudian yang kelima cetak bukti pembayaran, kemudian yang keenam cetak bukti pengembalian. Kemudian pada proses bisnis aplikasi perpustakaan, yaitu yang pertama sehari-hari kegiatan transaksi perpustakaan dibuka, kemudian user mengaktifkan aplikasi, kemudian user masuk ke dalam aplikasi, kemudian anggota datang ke perpustakaan, kemudian user mendata anggota, anggota dipersilahkan masuk, kemudian user memilih buku yang akan dipinjam pada aplikasi. Kemudian total harga muncul pada saat buku sudah dipinjam pada aplikasi. Kemudian anggota mensubmit peminjaman. Peminjaman anggota diproses oleh user. Setelah selesai, anggota dapat menuju user. Kemudian user membuka halaman peminjaman dan mengklik detail transaksi berdasarkan buku yang dipinjam. Kemudian anggota diminta untuk membayar kepada user sesuai harga yang tertera pada aplikasi. Kemudian user menerima uang dari anggota. Kemudian anggota keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Lalu apabila mendekati jam tutup, user keluar dari aplikasi. Kemudian user mematikan aplikasi. Dan terakhir perpustakaan ditutup. Kemudian yang kedua yaitu ada proses seminggu sekali, yaitu pengecekan daftar buku. Yang pertama yaitu user mengaktifkan aplikasi, kemudian user masuk ke dalam aplikasi, kemudian user menuju bar daftar buku, user melakukan penambahan, pengurangan, dan pengubahan daftar buku. Kemudian daftar buku berhasil diubah oleh user, lalu user keluar dari aplikasi, dan user mematikan aplikasi. Kemudian pada yang ketiga ini ada yaitu pada sebulan sekali, yaitu user mengaktifkan aplikasi, kemudian user membuka arsip data transaksi peminjaman, kemudian user melakukan pemeriksaan antara uang yang masuk dan uang yang keluar, kemudian user membuat transkrip catatan sebagai gambaran untuk evaluasi perpustakaan. Next. Kemudian pada bab 3 ini yaitu ada application design. Yang pertama yaitu ada use case diagram dan yang kedua ada use case skenario. Penjelasan sama seperti yang telah dijelaskan pada dokumen SRS. Nah, ini merupakan kelas diagram pada perpustakaan. Kemudian ada sequence diagram. Yang pertama yaitu ada sequence diagram login, kemudian yang kedua ada sequence diagram pendaftaran. Kemudian yang ketiga ada sequence diagram peminjaman, yang keempat sequence diagram pengembalian. Kemudian yang kelima ada transaksi dan yang keenam ada laporan. Kemudian pada 3.5 ini yaitu ada activity diagram. Yang pertama ada activity diagram login, kemudian yang kedua ada activity diagram manajemen anggota. Kemudian yang ketiga ada manajemen buku, yang keempat manajemen petugas. Yang kelima ada transaksi peminjam, keenam ada transaksi pengembalian, yang ketujuh ada transaksi pemesanan, kemudian ada transaksi perpanjangan, kemudian yang kesembilan ada manajemen laporan, yang 10 ada manajemen cetak kartu anggota, kemudian yang ke-11 ada login anggota perpustakaan, yang ke-12 ada pencarian koleksi buku. Pada ke-13 yaitu ada pemesanan buku dan ke-14 ada perpanjangan buku. Kemudian pada 3.6 yaitu ada state diagram. Yang pertama yaitu state diagram login. Kemudian state diagram pendaftaran. Kemudian yang ketiga state diagram objek buku. Kemudian yang keempat yaitu ada state diagram objek anggota. Kemudian pada 3.7 yaitu ada deployment diagram aplikasi perpustakaan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya ada bab 4 yaitu data design. Yang pertama ada nama perancangannya, konfirmasi login. Yang kedua ada nama perancangan datanya, validasi petugas. Selanjutnya yang ketiga, next. Yang ketiga ada validasi anggota. Yang keempat ada informasi laporan. Selanjutnya yang kelima ada data calon anggota, yang keenam ada pilihan non-anggota, selanjutnya yang ketujuh ada konfirmasi pendaftaran anggota, yang kedelapan ada konfirmasi update, selanjutnya yang kesembilan ada konfirmasi pemesanan buku, dan yang kesepuluh ada data petugas, selanjutnya yang ke-11 ada data buku, yang ke-12 ada kata kunci pencarian, yang ke-13 ada hasil pencarian, ke-14 konfirmasi pencarian, dan yang terakhir ada data peminjaman. Selanjutnya, berikut adalah desain logikal dari perpustakaan. Selanjutnya ada skema relasi dari IRD yang tadi. Selanjutnya ada tabel. Yang pertama ada tabel detail buku. Yang kedua ada tabel buku. Yang ketiga ada tabel kategori. Yang keempat ada tabel petugas. Yang kelima ada tabel anggota. Yang keenam ada tabel transaksi. Yang ketujuh ada tabel pemesanan buku. Yang kedelapan ada tabel usulan buku. Yang kesembilan ada tabel buku tamu. Selanjutnya, bab 5 ada user interface design. Pada halaman utama pengguna ini merupakan halaman pertama yang dilihat ketika mengakses aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis web. Untuk dapat mengakses halaman menu anggota, maka anggota tersebut harus melakukan login terlebih dahulu pada halaman ini. Selanjutnya, ada halaman menu anggota. Halaman ini merupakan halaman menu anggota yang dapat melakukan update akun, cek peminjaman buku, pencarian buku, dan logout yang akan ditampilkan pada panel sebelahnya apabila mengklik salah satu dari perintah tersebut. Selanjutnya, ada halaman login. Halaman login petugas ini digunakan oleh admin, petugas pelayanan, petugas pengolahan, dan pengolahan untuk bisa mengakses halaman yang menjadi kewenangannya dengan melakukan login terlebih dahulu. Setelah petugas melakukan proses login, maka terdapat pembagian halaman menu sesuai dengan jabatan dari petugas. Selanjutnya ada halaman menu admin. Tampilan ini menampilkan daftar petugas dengan ID petugas, nama, jabatan, dan operasi yang dapat melakukan edit dan hapus. Terdapat pilihan tombol yaitu pengolahan, petugas, laporan, dan logout. Selanjutnya ada halaman menu petugas pelayanan. Dalam halaman ini menampilkan beberapa pilihan yang dapat diklik seperti menu petugas pelayanan, update akun, backup data, laporan, dan logout. Apabila mengklik salah satu akan menampilkan pada panel di sebelahnya. Selanjutnya ada halaman menu petugas pengolahan. Pada halaman ini menampilkan beberapa pilihan yang dapat diklik seperti menu petugas pengolahan, update akun, update buku, tambah buku, update kategori, laporan, dan logout. Apabila mengklik salah satu akan menampilkan pada panel di sebelahnya. Selanjutnya ada halaman update data. Pada halaman ini memiliki rancangan yang hampir sama, perbedaannya hanya pada file saja. Selanjutnya ada halaman edit data, menampilkan form yang dapat mengubah informasi mengenai suatu buku, terdapat tombol edit untuk menyimpan data dan telah diubah, dan tombol batal untuk tetap pada informasi data buku sebelumnya. Selanjutnya ada halaman pencarian buku yang menampilkan form yang harus diinputkan untuk mencari suatu buku yang berupa judul buku, pengarang, deskripsi buku, dan lain-lain. Selain itu, pada halaman ini menampilkan status dari buku yang dicari. Selanjutnya ada halaman konfirmasi update yang menampilkan form untuk mengkonfirmasi dari update yang telah diinputkan, kemudian akan kembali ke halaman menu. Selanjutnya ada bab 6
user interface requirement. Yang pertama ada user interface, yang kedua ada hardware interface, yang ketiga ada software interface, yang keempat ada communication interface. Penjelasannya sama seperti yang telah dijelaskan pada dokumen SRS. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk pada dosen pembimbing dan asisten dosen yang telah mengajari kami Prac APPL ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.